Oke, so malam ini sesuai judul The Truth. Jadi kenapa saya taruh judulnya The Truth? Nggak tahu nanti kalau udah diposting bisa kelihatan nggak judulnya. Tapi judulnya The Truth malam ini. Nah, filter kacamata dulu ya. Lebih estetik gak pakai kacamata. Oke. Kenapa saya kasih namanya The Truth? Itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya ke inbox DM saya. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal leverage, soal broker, soal deposit, soal fixed rate, dan segala macam. Nah, rasanya kalau saya cuma sekedar menjawab, itu nggak ada spesialnya gitu loh. Artinya orang tanya, kenapa sih brokernya ada fixed rate, ada yang nggak ada fixed rate. Kemudian leverage itu kenapa broker ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian gimana sih kita tahu tuh broker tuh benar-benar jujur, broker ini hybrid atau full STP atau segala macam gitu. Jadi kalau misalnya saya cuma menjawab, nggak membantu gitu loh. Artinya orang hanya ngerti tapi tidak paham. Ngerti ya maksud saya, ngerti tapi nggak paham ya. Ngerti bungkusnya tapi nggak ngerti sesungguhnya seperti apa. Jadi saya decide mungkin ini bisa jadi salah satu topik live yang bagus. Teman-teman kalau ada pertanyaan sesuai di luar dari yang kita bahas malam ini, silakan drop per komen aja, nggak usah malu-malu. Kemudian jika Anda suka dengan sesi-sesi yang saya bawakan, ya di share, di like dan segala macamnya. Bukan aku cari duit di Instagram, saya cari duit supaya bisa menjangkau, bisa muncul di explore orang, bisa tambah orang-orang yang bisa kita selamatin gitu loh. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah soal leverage. Orang bertanya, sebenarnya leverage bagus, leverage tinggi itu bagus untuk trader enggak sih? Terus kenapa beda-beda, ada broker leverage tinggi dan rendah? Ada broker malah leverage-nya rendah, nggak boleh tinggi. Nah, banyak nggak paham soal leverage. Saya bukan bilang Anda nggak paham hitungannya. Paham itu. Leverage itu adalah daya ungkit. Ya, daya ungkit. Artinya, kita sanggup trading dengan dana yang kita nggak punya. Diungkit kemampuan kita. Padahal duitnya nggak ada gitu. Contohnya, dengan dana $100, kalau misalnya kita leverage 1:1, yaitu cuannya ya nggak kebeli apa-apa. Contoh kalau kamu misal leverage 1:1 pakai $100, beli emas gitu loh, buy emas. Berarti ya $1 emas itu ya 0, sekian sen doang gitu loh. Ya, saya nggak breakdown lagi itu hitungannya. Pokoknya kalau 1:100, $1 emas itu $100. Jadi $100. Berarti kalau $1 emas itu $100. Berarti kalau misalnya dia 1:1, ya nggak ada leverage lagi, gitu, nggak ada leverage lagi gitu. Jadinya kalau Anda beli pakai $100, 1:1, nggak ada pakai lot ya, murni $100, ya sama kayak Anda beli emas di Antam gitu. Saya tanya, misalnya Anda beli emas 1 kilo di Antam, pakai 1 kilo aja gampang ya. Ngomongnya sekarang 1 juta, 1 gram. Jadi 1 kilonya 1 miliar. Anda beli di harga 1 juta. Ya. Harga naik jadi 1.200.000 ya per gram. Nah, berarti per gramnya Anda untung 200.000, simpel dah. Ya. Berarti misalnya 200.000 berarti kalau 1 kilo ya Anda untung 200 juta. Sesimpel itu. Ya, 1:1 leverage. Tapi kalau misalnya Anda trading misalnya di FX lokal, di FX online, pakai leverage itu kita trading dengan dana yang kita punya. Contoh saya punya dana $100. Alright. Kita trading di misal 1:1000, ada broker 1:1000, 1:500. Nah, leverage di sini adalah kemampuan kita mengutilisasi modal kita ini menjadi lot. Jadi semakin banyak lot yang bisa dibuka. Jadi contoh kalau 1:100 punya leverage, berarti untuk dana jaminan per 1 lot itu $1.000. Berarti pakai $100 nggak bisa trading dong, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oke. 1 lot $1.000, 0,1 lot $100. Oh, bisa $100. Berarti begitu Anda pencet 0,1 lot, dananya habis, gak ada equity, langsung call margin. Bye-bye gitu. Nggak cukup pun dananya kan gitu. Berarti Anda mesti main 0,01. 0,01 bisa gitu kan. Tapi 0,01 berarti juga ada keterbatasan karena dana jaminannya $10.
Jadi dana Anda $100, kalau Anda pencet 0,01 dengan leverage 1:100, berarti dana jaminannya itu $10. Sisa dana equity yang bisa dipakai untuk floating loss atau untuk ambil posisi baru adalah $90. Paham ya? Berarti Anda cuma bisa masukin posisi lapis lagi, beli lagi di bawah, atau trading instrumen lain itu kira-kira 0,09 lot lagi gitu loh. Atau 0,08 lot lah, dengan catatan itu nggak ada floating loss. Karena floating loss kan mengambil dari equity, jadi equity-nya berkurang. Contoh tadi $100 ya, $100 gini, $100 apa ya, saya beli 0,01, jadi 90 equity saya kan, ya 10 dan jadi minus, 10 jadi margin, 90 jadi equity. Oke, terus saya floating loss $20, berarti tinggal $70 equity saya, berarti saya cuma bisa buka 0,07 lagi, gitu loh. Kemampuannya berkurang. Tapi kalau leverage-nya makin tinggi, artinya dana jaminannya makin kecil gitu loh. Nah, buat trader-trader yang nggak ngerti, ini bagus. Wah, enak dong. Berarti saya dengan $100 di broker A yang saya cuma bisa buka 0,1 lot maksimum. Kalau misalnya di broker B, dia leverage 1:1000, berarti saya bisa buka 0,1, berarti saya bisa buka 1 lot. Nah, coba kamu bayangin, $100 bisa buka 1 lot, itu berarti kan resikonya cuma 100, tapi dia bisa untung seperti 1 lot. Bener ya? Pemikiran orang trader retail seperti itu. Bagus, makanya kalau broker-broker yang leverage-nya gede, itu sangat disukai retail. Karena dana sekecil-kecilnya mereka menganggap bisa untung sebesar-besarnya. Bener? Tadi kita pakai perumpamaan $100 ya. Di broker leverage 1:100, dia maksimum bisa 0,1. Itu pun kalau nggak ada floating loss. Dan AutoCAD-nya itu misalnya AutoCAD-nya itu berapa persen gitu. Ada broker kan AutoCAD-nya itu 10%. Auto liquidation-nya. Ada yang 20%, 30%. Tergantung dari trading rules-nya. Tapi bayangkan kalau leverage-nya 1:1000, berarti dia bisa buka 1 lot dengan dana $100. Berarti kalau dia benar-benar mantep hitungannya ya, dia beli di bawah, push, dana $100 langsung meroket ke atas, dia bisa untung $1.000, $3.000, $5.000 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hanya meresikokan $100. Begitu ya. Yang membuat orang tergiur di bidang ini. Nah, itu salah besar. Sekarang logikanya begini. Yang pertama saya akan bocorkan semuanya, saya akan ceritakan semuanya. Terserah lah, saya nggak sebut nama, jadi saya harap mungkin saya aman. Yang pertama, dalam trading rules Anda selalu baca, pialang broker itu memiliki hak sewaktu-waktu untuk merubah spread, menambah, mengurangkan dengan bahasanya mereka. Mau bahasa Inggris semuanya sama. Alright, jadi ada namanya spread. Ada juga namanya di dalam klausul force majeure itu dapat terjadi sewaktu, harga spread itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tergantung dari feeding price. Feeding price-nya nggak disebutin. Feeding price dari mana, dari liquidity provider mana nggak disebutin. Jadi spread itu bisa melebar sewaktu-waktu. Ini namanya slippage. Nah, mereka udah kasih tahu, gue bisa lebarin spread loh sewaktu-waktu. Jadi lu nggak boleh, you harus agree. You can agree loh di documentation itu you setuju gitu kan. Dan Anda membebaskan broker tersebut dari segala tuntutan gitu. Oke, jadi itu namanya slippage. Jadi kalau misalnya sudah ada spread dan slippage, itu Anda sebagai trader itu sudah rugi waktu masuk kan gitu. Jadi kalau leverage-nya besar, Anda beranggapan, oh dana saya $100 atau dana saya $1.000, saya meresikokan pokok yang saya kecil tadi untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya nanti dulu. Itu pemikiran Anda tanpa spread, tanpa slippage. Mungkin bahkan tanpa komisi, dan mungkin bahkan di market yang tidak volatile, tidak ada volatile gitu. Nah, beda cerita di market real. Di market real itu ada spread, ada slippage, dan segala macam. Begitu Anda masuk, kondisi tiba-tiba market volatile, market hectic, ada slippage, ada spread. Anda sebelum profit, akun Anda udah keburu dilikuidasi. Dan itu yang sering terjadi. Wah bro, berarti broker itu bisa mainin harga dong? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Mereka jelas kok tulis di trading rules, spread itu bisa melebar sewaktu-waktu.
Bahkan slippage itu bukan hal yang tabu di dunia FX, dan slippage itu diakui memang ada. Dan itu secara nyata Anda tanda tangani, Anda klik setuju waktu Anda buka akun. Bukan hanya di dunia FX, segala dunia investasi seperti itu. Contohnya Anda masuk di investasi reksadana. Alright? Bahkan di reksadana, investasi reksadana itu, Anda itu harus agree, harus setuju dulu bahwa sewaktu-waktu, ada bahasa sewaktu-waktu, ya, ada hal yang di force major gitu, yang Anda harus terima, Anda harus percaya bahwasanya ya kalau gue suwe ya gue suwe lah gitu, paham ya? Jadi maksud saya leverage di sini adalah bukan sesuatu yang menguntungkan trader, gitu. Menguntungkan, membantu. Leverage itu dibuat untuk membantu trader, benar. Dalam hal seperti apa? Contoh kalau 1:150 masih oke. Nah saya kasih tahu kenapa leverage besar. Nah ada pernyataan begini dari orang-orang, wah itu kan kalau orang nggak ngerti bro, bagaimana dengan broker yang mengerti memanfaatkan leverage, apakah itu bisa berguna bagi mereka? Nah ini kondisi berbeda. Ketemu trader-trader yang bagus, mereka memakai leverage 500 atau 1000, 2000, 3000. Nah saya tanya, kalau memang tradernya bagus, tradernya oke, kenapa harus leverage besar? Kita nggak butuh leverage besar, kenapa? Karena leverage besar itu udah otomatis melanggar money management. Pasti resikonya, risk managementnya kacau gitu loh. Contoh misalnya Anda bilang, wah per $10.000 saya mau entry itu leverage yang benar tuh, market management yang benar tuh, sekali entry itu 0,15, 0,10, 0,20 maksimum gitu loh. Dengan risk reward dan analisa yang sudah pasti gitu. Nah 0,20 lot 0,20, 0,15, tidak perlu leverage yang besar gitu loh. Which is, your equity is okay. Your money can sustain that. Tapi kalau misalnya Anda perlu lot besar, mungkin di sana Anda pakai EA, expert advisor, mungkin pakai robot trading, ada segala macam, pakai strategi yang perlu martingale atau grid, segala macam gitu. Makanya perlu leverage besar. Nah kalau ada trader ngomong kan kalau misalnya orang ngerti, berarti bermanfaat dong bagi tradernya. Benar, bermanfaat. Nah ini yang Anda nggak tahu di sini. Statement yang pertama tadi, cerita soal bagaimana ada slippage dan spread itu untuk orang-orang newbie. Nah, bagaimana dengan trader yang expert yang sudah ngerti? Nah, se-expert-expertnya trader biasanya tidak tahu mengenai sisi gelap yang ini gitu loh. Dan ini sudah pernah terjadi di beberapa broker dunia, broker luar dan segala macam, broker lokal juga pernah. Gitu ya. Cuma kan siklus ini berjalan, maksudnya orang sudah loss, sudah rugi dan segala macam, yang nggak ada ceritanya tenggelam akhirnya ya. Faktanya begini. Nah, leverage yang besar, broker juga ada klausa bahwasanya mereka juga berhak mengatur, mengubah leverage kapanpun. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan, ada satu cerita di broker luar, saya nggak usah sebut nama, jurisdiksi mana saya nggak usah sebut. Ini satu klien cukup profitable, alright? Ini kasusnya cukup terkenal. Mungkin kalau Anda pinter-pinter search for Anda akan ketemu. Jadi bukan trader Indonesia, trader luar. Dia trading sama satu broker ini udah cukup lama. Lalu di satu ketika tuh dia punya posisi banyak sekali. Nah posisinya itu dia kan trading di leverage 1:500. 500. Jadi dia trading posisinya banyak, bukalah sekitar berapa puluh lot. Kemudian tiba-tiba broker ini email dia, besok leverage akan diubah menjadi 1:50. Alright, 1:50. Oke. Artinya, Anda ngerti nggak? 1:500. Dia punya dana itu berapa? Dana margin berarti margin dia itu hanya 1000 bagi 5, $200 per lot. $200 per lot. Dan saya kasih tahu, kalau pakai dana 10.000 dan 10.000, kalau satu lot cuma $200, berarti dia bisa buka berapa lot? 10 lot? Bisa ya? Satu lot $200. Berarti 10 lot baru $2.000. Ya. 20 lot baru $4.000. 30 lot baru $6.000. Oke? Kita bilang dah 50 lot. 50 lot 200. Ya 50 lot itu $10.000. Ya, katakan aja bisa buka 40 lot, ya 40 lot, ya 40 lot. 40 lot dana 10.000. 40 lot. 40 lot nggak main-main. Oke. Ini dengan dana 10.000, dananya cukup toh. Dia mau floating, katakanlah floating loss baru dikit-dikit. Kalau tiba-tiba diubah jadi 50,
berarti dia harus setor duit senilai berapa? Berarti kalau 50 lot itu menjadi, kalau 1:200, 500, satu lotnya $200, berarti kalau 1:50 berarti menjadi $2.000. Bayangkan, 200 jadi mau setor 2.000 satu lot. Berarti dia kurang 1 nol. Tadi dia 40 lot tadi, $200, $8.000. Dia punya dana 10.000. Berarti sekarang dia minimal harus ada $80.000 di akun dia, bro. Berarti minimal dia harus punya $100.000 untuk sustain lot yang dia terbuka dan sustain posisi yang lagi floating. Paham? Bagaimana bro kalau dia punya duit? Dia kan punya $10.000, buka 40 lot, tiba-tiba broker kasih waktu dia. Brokernya baik bro, santai. Dia bilang nanti malam, dia kasih waktu sampai tengah malam. You harus setor. Atau nggak apa-apa bro kalau nggak bisa setor, ya kita likuidasi posisinya. Artinya kena margin call langsung. Posisinya habis, cut loss, hilang gitu loh. Senilai yang di adjustment tadi. Wah kan aman bro, berarti dia punya 40 lot, berarti brokernya baik dong. 40 lotnya di-delete akunnya, yang lagi loss dihitung, yang terbuka hilang. Oh enggak, langsung jadi loss. Karena dana jaminannya kan naik, dia duitnya nggak cukup. Berarti dia masih ngutang 70.000 bro. Auto cut 10.000 tadi hilang. Duit dia 10.000 itu hilang, langsung hilang, lenyap. Bukan dipakai trading, tapi kemakan rules yang tadi. Kejam. Bahaya. That's the rules. Makanya trading dengan leverage tinggi beresiko sangat tinggi. Kalau orang yang misalnya yang kayak bukan kayak saya gitu ya. Saya trading untuk daily life, oke? Kehidupan sehari-hari. Sama kerjaan saya ini gitu loh. Saya makan dari sini, ya saya di luar saya ngaturin akun orang, akun corporate. Saya juga hidup dari akun sendiri. Saya justru nggak berani akun-akun lot. Misalnya, biarpun saya nggak kepake ya, leverage tinggi saya nggak kepake, tapi saya nggak berani gitu loh. Karena sewaktu-waktu bisa boom, hilang gitu loh. Wah, kalau hilang kayak gitu ya dana you hilang semua gitu loh. Nah resikonya di sini. Brokernya ketemu broker yang ya maksudnya begini, kalau misalnya broker yang berkualitas kan ini kejadian di salah satu broker top 5 di dunia. Alright, contoh misalnya saya tanya dulu waktu oil jatuh ke harga 0, masih ingat? Bukan dulu lah, baru tahun lalu kayaknya. Tahun lalu oil sempat jatuh ke harga 0, oil loh, minyak, gara-gara kasus kontrak berjangka harganya jatuh ke 0. Oke. Apa yang terjadi di broker-broker lokal semuanya atau broker dunia luar? Leverage-nya turun. Orang nggak boleh ambil posisi dan segala macam gitu loh. Saya hanya tahu beberapa broker, saya nggak promosi, saya nggak sebutin, yang benar-benar fair. Karena mereka bukan broker bandar, betul-betul 100% bukan broker bandar. You mau buy, mau sell, terserah. Jadi banyak sekali, termasuk saya waktu itu di broker yang ini, kita untung besar di oil karena boleh beli di harga 0, 1, 2, 3, 5 dolar, 10 dolar gitu loh. Alright. Nah, bagaimana orang trading broker-broker yang hybrid atau itu ya peraturan nggak bisa trading, disuspend akunnya. Untuk khusus instrumen oil nggak bisa trading, disuspend. Leverage-nya jadi kecil 1:1, swap yang gede dan segala macam. Ya dibuatlah peraturannya itu nggak comfortable gitu loh. Nggak make sense dan tidak worth it lagi untuk ditradingkan. Alright, jadi leverage tinggi. Ini menurut pendapat saya dan ini fakta yang saya kasih. Anda punya judgement seperti apa, it's okay. Alright, so some people say it's good, some people say it's don't. Okay, jadi tergantung dari orangnya. Jadi memang membantu sekali untuk orang-orang punya dana yang kecil, trading di mikro. Katakan sekarang di Indonesia banyak orang trading dana $10, $10, dana $10, trading bahkan dana $1, $20.000, $30.000, $50.000, $10.000, 100.000, 200.000, banyak banget bro. Ya kalau Anda nggak percaya, Anda masuk ke salah satu forum trader di Indo itu, di Facebook itu banyak sekali yang masuk $10, $2, akun sen. Ya inilah makanya kadang saya tuh dilema. Broker luar ada yang bagus, mereka bagus untuk akun besar tuh, mereka oke, fair play segala macam. Tapi mereka makannya akun begini udah pasti dibandarin, akun begini udah pasti dimakan lah. Gak mungkin
Nggak mungkin, masa ada sih liquidity provider dunia terima akun $1? Terima akun sen. Nah ini yang mereka nggak nyampe gitu loh. Nah di Indonesia itu seperti itu. Indonesia seperti, jadi kita mau nyelamatin orang malah nanti kita dihujat gitu. Dibilang susah rezeki orang dan segala macam. Tapi memang faktanya seperti itu. Alright, akun sen segala macam ada nggak sampai detik hari ini? Sudah berapa lama akun sen ada di Indonesia? Udah berapa lama? Bertahun-tahun lah ya. 10 tahun ada loh, 10 tahun ada. Dan saya tanya, siapa sosok yang pernah sukses dari akun sen trading $10.000 menjadi berapa? Ya nggak usah ratusan juta lah, puluhan juta aja deh, ada nggak pernah ada bro. Ya nggak pernah ada. Trading $100 modal jadi $1 juta ada, nggak pernah ada bro. Nggak pernah ada kisah gitu. Itu adalah mimpi, sebuah kisah yang supaya orang mau. Orang itu suka berharap gitu. Orang suka bermimpi. Oh, gue cuma punya $10.000. Gue trading, gue begini. Nanti gue profit. Gue simpen, gue begini. Satu hari nanti gue bisa trading menjadi besar. Gak ada. Sorry ya. This is the brutal fact, okay? Gak ada yang kayak gituan. Gak ada, bro. Gak ada sis. Ya. Trading bisa besar. Mau dapat uang besar, akun besar. Akun kecil jadi uang besar, bisa. Tapi seberapa kecil dan menjadi seberapa besar, itu pertanyaannya. Kalau kecilnya $1.000 menjadi 10.000 bisa sekali. Alright, 5.000 jadi bisa sekali. Tapi kalau $100 jadi 1.000 bisa, itu bisa. $100 jadi 1.000 bisa. Tinggal waktunya kapan lah, seberapa lama itu tergantung tradernya. Tapi kalau misalnya jadi 10.000 nggak ada gitu loh. Jadi ini makanya ini menjadi makanannya mereka, leverage tinggi, dikasih pakai robot dan segala macam. Karena retail di negara sini, dari retail di dunia banyak kan di India, di Vietnam ya, di Myanmar, di Thailand, mana di akun sen ini negara-negara emerging ini berkembang pesat. Akun sen ini sangat disukai karena memberi harapan seolah-olah mereka itu bisa sukses di trading, bisa latihan dan segala macam gitu loh. Memang benar ada benernya. Kayak saya setuju dalam satu statement, orang itu bisa belajar mental, pakai duit kecil belajar mental dan segala macam. Itu saya setuju, saya benar sekali. Jadi saya nggak nentang. Yang disayangkan adalah apakah mereka itu diajarkan dengan benar? Enggak dong. Apakah mereka itu dikasih tahu, diarahkan dengan benar? Trading pakai akun sen, akun retail, akun micro itu seperti apa supaya mindsetnya benar, jadi trader yang benar. Itu problemnya ya. Jadi saya bukan tentang akun sennya, bukan tentang akun mikro dan segala macam, tapi terlalu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan akun-akun ini untuk merontokkan atau ngais duit lah dari retailnya. Alright. Jadi resikonya udah tahu ya, leverage dan segala macam. Nah, yang kedua yang saya akan bahas adalah soal kurs. Kurs. Saya mau Anda pakai logika. Pakai logika aja, pakai logika. Saya selalu bilang di investasi dunia keuangan ini banyak kan pakai nalar. Oke? Kita trading itu dananya dana global. Kondisi keuangannya keuangan global. Alright? Namanya global. The world, oke? Kita we trade the global news, we trade the Fed, yeah, we trade the Chicago PMI, we trade the NFP, we trade the UK news, we trade everything, Europe, something like that. Global. Masuk akal nggak kalau uangnya itu fixed spread? Gini, Anda ke bank ya, nggak usah ke bank deh. Anda beli barang aja. Saya mau tahu Anda, kalau siapa di sini pernah belanja ke luar negeri? Ada yang pernah belanja ke luar negeri sini? Atau bisnis luar negeri? Pasti ada ya, pasti ada. Ke Bangkok deh, contoh ada ke Bangkok jalan-jalan. Anda beli baju, Anda bilang, "Okay ya, hello. Are you so confusing why we don't make fixed spread? Make fixed spread."
Udah, spreadnya naik turun, buat fix saja. Bisa? Mau nggak mereka? Belanja pakai fix spread. Atau Anda ngomong ke bank, kita buat fix saja. Kalau fixnya lebih tinggi dari harga running, boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, di sini saya akan kasih tahu beberapa fakta. Alright? Fix spread bisa. Itu terjadi di broker ada dua. Bisa broker bandar, bisa broker setengah bandar. Right? Jadi kalau broker Indonesia lakukan fix spread, seluruh broker Indonesia itu fix spread. Karena kenapa? Karena bursanya memberlakukan fix spread. Jadi kalau bursa melakukan fix spread, artinya kan ada market maker. Market maker itu pedagang. Makanya saya pernah bilang di salah satu video saya, kalau Anda cari, sebenarnya broker bandar itu hal yang biasa sekali. Hal yang wajar, karena segala sesuatu di dunia ini ada bandarnya. Nah, orang selalu mengkaitkan bandar ini dengan judi. Enggak gitu loh. Ada selalu kalau kita ngomong kata bandar, orang langsung anggap ini judi gitu. Enggak, bandar itu artinya orang yang menalangi kan. Orang yang menalangi gitu. Sama seperti jadi bahasa kerennya adalah market maker gitu kan, market maker. Jadi bukan hal yang negatif. Itu dulu sebelum saya bahas lebih jauh. Market maker atau bandar bukan hal yang negatif, gak perlu ditakuti. Itu broker bandar ngeri, bukan ya. Betul. Semua pialang di Indonesia memiliki market maker. Dan market maker itu yang bertindak sebagai penyelenggara profit loss dan segala macam. Mereka bertindak sebagai bandar gitu loh. Karena peraturan dari Indonesia seperti itu ya, saya nggak tahu. Alright. Jadi ada namanya produk fixed spread. Alright. Nah, fixed spread ini yang masih masuk akal adalah yang masih mendekati kurs real saat ini. Contoh, kurs sekarang berapa? 14.400. Nah, saya kasih tahu ya. Kalau ketemu broker pakai fixed spread 14.000, masih make sense. Artinya begini. Ada broker fixed spread 10.000 sama 14.000. Di sini ya. Kalau kurs dolar 14.500. Oke, 14.500. Katakan tiba-tiba order masuk ini, orderan nasabah klien ini dia mau route keluar. Dia mau route ke liquidity provider di luar. Artinya dia mau hedging. Dia mau hedging di akun. Contoh saya ini pialang. Rezeki ya amin, punya pialang. Saya pialang nih. Fixed spread saya 14.000. Berarti semua dana yang masuk di saya lokal itu 14.000. Oke. Terus di order masuk nih. Waduh, harga lagi low banget di US, di gold. US gold lagi rendah banget, harga lagi rendah banget. Semuanya buy gitu. Buy banyak banget buy. Nah, sementara semua buy berarti saya nggak ada lawan dong. Di market maker itu berarti saya lawan trader saya. Bagi saya milih, saya nggak mau lawan trader saya. Dan saya nggak mau kasih slip edge. Saya mau main fair, saya darah pialang sehat dan segala macam. Gitu. Berarti saya harus hedging posisi saya. Udah, saya harus hedging posisi saya. Artinya kalau pialang yang sehat tuh pasti punya akun di luar negeri. Namanya akun liquidity provider, akun corporate. Oke? Kayak salah satu klien saya di Indonesia, akun corporate-nya saya handle. Kayak gitu loh, di luar. Berarti saya harus hedging nih. Berarti saya harus ngapain di sana? Saya harus buy juga gitu loh. Jadi saya sebagai pialang saya juga buy di akun saya di Eropa atau di UK segala macam. Artinya ketika dana nasabah ini klien saya profit gila-gilaan juga buy, di sini saya juga profit. Saya tinggal bayar, saya nggak rugi, saya nggak nyuri, saya nggak bohongin klien saya nggak manipulasi market gitu loh. That's the truth. Okay. Problemnya di sini di akun saya trading luar negeri itu fixnya itu kursnya itu adalah kurs mengambang, floating spread, kurs mengikuti harga internasional. Berarti saya sebagai waktu saya ke hedging di sana itu $1 14.500 saya ngambil dari kamu, dari klien 14.000, paham ya? Berarti saya nombok $500, sanggup lah, masih sanggup. Bagaimana kalau misalnya spreadnya 10.000, kursnya 10.000, saya nombok 14.500, mungkin? Berarti probabilitas probabilitas pialang ini bakal meneruskan order keluar itu adalah sangat kecil, ya. Jadi kalau Anda mau nyari pialang-pialang lokal, carilah yang fixed spread-nya itu yang mendekati dengan, kalau memang mau fixed spread, harus fixed spread ya sebenarnya. Kenapa sih bro? Kenapa harus fixed spread? Ya sebenarnya permintaan klien juga, permintaan konsumen juga. Kalau misalnya nggak fixed spread,
harus floating spread, berarti minimal berarti akun Anda itu harus akun mata uang asing. Gitu. Nggak semua orang nyaman membuka akun mata uang asing. Kenapa? Bunganya rendah, kemudian biaya administrasi tinggi. Kemudian yang kedua adalah soal selisih withdrawal dan deposit. Bisa loh terjadi misalnya Anda itu waktu deposit 14.000, waktu withdraw 13.000, mungkin nggak mungkin. Orang nggak suka, orang maunya, gue masuk berapa, keluar berapa dong, dan segala macam. Dari segala tuntutan itu, dibuatlah peraturan fixed spread, atau pakai market maker kan. Nah, kerjaannya market maker deh, itu nalangin, dia mau bagaimana ngolah posisi dan segala macam. Akhirnya saya bilang, di dunia FX di Indonesia tentunya, atau di luar negeri lah, di luar negeri itu Anda kira perusahaan-perusahaan besar itu bukan market maker semua. Cuman gak usah takut, gak usah bingung soal market maker. Yang penting fair. Itu yang penting fair. Mereka fair, reputasinya bener, gak pernah. Makanya saya selalu bilang kalau mau cari broker itu gak usah terlalu takut dia itu bandar atau mau cari hybrid atau STP segala macam. Memang itu adalah salah satu yang kita pertimbangkan. Kita sukanya STP, kita sukanya bandar, sukanya market maker, sukanya isian segala macam. Itu preference lah. Buat saya itu nomor 2, nomor 3 malah. Karena banyak juga broker isian punya kasus, gitu loh. Nah, salah satu untuk deteksi paling gampang adalah dia pernah nggak punya kasus, itu aja. Ya, pernah nggak punya kasus berhubungan dengan profit itu dulu. Itu paling penting. Karena kita trading tempat dia itu mau cari profit. Yang pertama dia pernah punya kasus nggak soal profit, pernah punya kasus nggak soal manipulasi harga, ya, pernah punya kasus nggak soal withdrawal. Kalau ini punya, ini 3, ini punya, apapun ceritanya, namanya kasus itu red flag. Gak usah cari broker lain, gak usah dipertimbangkan marketingnya mau bela bagaimanapun, itu udah red flag. Gak ada kata untuk memperbaiki. Pernah kasus withdrawal, pernah kasus profit, pernah kasus harga, segala macam, ini red flag. This is the sign. Kalau you masih bersikeras dengan segala macam, broker pialang marketingnya pakai sampo Emerald, samponya enak, bodinya seksi, segala macam, Anda terbuai, Anda masuk, akun you pasti nggak selamat. Pasti dia tradingkan dan segala macam, Anda pasti nanti kena dikerjain lah gitu loh, oke? Nanti biasanya kalau mau withdraw itu, mau withdraw susah lah, pakai tanda tangan, bentar, minta manajernya, kepala cabangnya, panjang lah urusannya withdrawalnya. Alright, nah itu fix. Jadi kalau misalnya spread masih fixed spread, udah pasti itu hybrid. Udah pasti itu hybrid. Apapun ceritanya hybrid. Alright, tapi kalau mau tahu pialang yang masih bisa lempar order, itu artinya Anda cari yang fixed spread-nya itu masih deket dengan harga, kok fixed spread sih? Fixed course. Dan Anda cari yang kursnya itu, fixed kursnya itu masih mendekati dengan harga kurs, floating course gitu loh ya, floating rate, masih dekat sama floating rate yang asli. Jadi contoh, dolar sekarang 14.300, 14.500. Kalau Anda ketemu broker yang 14.000, ya oke, berarti ini saya berani bilang dia hybrid. Hybrid artinya dia kalau mau nombok nggak banyak, tapi kalau dia market maker, Anda deteksi dari 3 hal ini. Pernah kasus profit nggak mau bayar? Pernah kasus orang withdraw ditunda-tunda? Pernah kasus manipulasi harga? Ini 3 aja indikasinya. Kalau ini nggak ada, safe, you can try. Terus Anda lihat lah, maksudnya perusahaannya Anda tengok lah. Saya udah pernah bahas kan perusahaan itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Anda lihat apakah susunan-susunan orang-orang di dalam perusahaan ini benar-benar trading gitu loh ya. Jangan perusahaan ini perusahaan trading, perusahaan investasi, tiap hari ngomongin cuan di market, tapi segala orang di dalamnya itu semuanya marketing, jualan, gak ada yang trading, kan itu aneh. Makanya saya bilang pakai nalar. Wah, ini perusahaan investasi, perusahaan trading, tapi di dalam ada marketing, ada manajer, asisten manajer, kepala cabang, kepala bagian, kepala ini, ada begini, ada direktur, dan semuanya nggak trading. Mikir, mereka dapat duit dari mana? Katanya bagus, katanya cuan, katanya gila, simple loh ya. Saya ulangi, jadi itu dua faktor utama. Alright, jadi fixed course is fine. Nah, kalau Anda mau pasti akun Anda itu di root, nah di root keluar, potensi itu untuk di market maker kan itu sangat kecil dan segala macam, and you are confident of your skill. Anda confident di skill Anda. Kenapa confident di skill Anda? Saya ngomong gini, floating rate nggak bisa depo suka-suka, nggak bisa.
Anda kalau depo fixed rate udah pasti rupiah loh. Anda boleh depo suka-suka. Jam 10 malam, jam 10 malam kurang duit, depo ya. Jam 1 pagi kurang duit, depo, masuk langsung. Bener ya? Jam 4 sore kurang duit, depo, masuk langsung. Yang penting Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, bukan Sabtu Minggu, itu duit langsung masuk akunnya, langsung terproteksi, langsung trading. Akun floating rate, nggak bisa begitu. Jadi makanya saya bilang pastikan you are quite experience ya. Anda itu experience trader ya. Anda benar-benar oke lah. Saya nggak ngajari ikan berenang, oke? Karena kenapa? Nggak bisa depo suka-suka. Waduh, akun gue malah ada berita nih, lot gue banyak, lot gue besar, akun gue margin level lebih kuat, mesti top up, jaga posisi. Hari ini transfer, besok pagi masuknya. Bisa 2 hari kemudian, bisa 3 hari, paling cepat ya dalam 12 hari. Gitu loh. Harus nunggu kurs. Nggak bisa Anda jam 10 malam mau depo, jam 10 malam masuk, nggak bisa. Besok nunggu kurs baru. Biasanya gitu. Ya, jadi nggak bisa suka-suka. Ya, makanya saya bilang broker luar negeri yang bagus itu nggak ada deposit lokal. Nggak ada. Karena kenapa? Surat izin yang benar tidak mengizinkan itu. Jurisdiction yang benar tidak mengizinkan itu. Nah, kembali ke poin pertama soal leverage, oke? Jurisdiksi yang benar tidak ada jurisdiksi yang benar itu memberikan leverage di atas 100. Contoh SISEC. SISEC itu Cyprus Security yang Eropa ya. Itu leverage-nya seingat saya itu 1:50 sekarang. 1.50, 1 to 50. Alright. ASIC 1:100. Alright, 1:100. Di Amerika kalau nggak salah 1:30. 1:50 dan untuk beberapa case bisa 1:100 mentok, oke? Di Labuan 1:100 Malaysia, Indonesia 1:100. Ada broker-broker nakal Indonesia bilang bisa 1:500, itu di luar dari peraturan. Biasanya itu di server bukan server Indonesia, dan kalau punya masalah siap-siap, nggak bisa diributin gitu loh, oke? Tapi ini out of the box lah ya. Jadi di mana-mana di dunia itu paling tinggi itu 100. Bahkan di beberapa negara udah diturunkan 1:30 sampai 50. Alright, jadi sama dengan soal deposit tadi. Alright, jadi kalau misalnya Anda mau cari kurs yang benar, yang itu kalau mau cari broker ya yang kursnya pilih lah, you decide. Alright, jadi itu kenyataannya ya. Jadi kalau di Indonesia pakai rupiah ya it's fine. Mau deposit fixed kurs ya it's fine, boleh aja, tapi pastikan kursnya nggak berbeda jauh sama floating rate. Nggak masuk akal kan? Dolar sekarang udah 14.500 bro. Dari mana bisa dapat dolar 10.000? Make sense nggak bro? Make sense nggak? 9.000, ada yang 9.000 loh, gila, 9.000 deposit. Jadi kalau deposit 90 juta, di akunnya tuh udah 10.000 dolar lebih. Ya, kalau deposit 100 juta, di akunnya tuh udah 10.000 dolar lebih. Jadi kalau deposit 90 juta, di akunnya 10.000 dolar. Kalau Pak di luar negeri ada deposit 90 juta, baru dapat 6.000 dolar. Berarti untung 4.000 dolar. Dijadikan nilai jual lagi. Jadi kalau ketemu klien, keuntungan kita adalah Bapak mendapatkan selisih kurs yang luar biasa. Wah, orang nggak ngerti. Gimana itu? Gini Pak, di luar negeri kan udah 14.500. Jadi kalau uang Bapak 9.000 dolar, Bapak masuk di luar negeri, Bapak cuma dapat 5.000 dolar, cuma dapat 6.000 dolar. Tapi kalau di perusahaan kami, Pak, Bapak masuk 90 juta, Bapak dapat 10.000 dolar. Wih, enak kali. Iyalah, Pak. Bapak untung tuh. Coba gimana? Coba gimana? Kurs itu yang tetapkan bank. Udah internasional kan? Coba duitnya bisa nggak kalian ke luar negeri? Ya nggak bisa, kan gitu kan. Itu udah akal-akalan lah, nggak make sense. Ya secara hukum boleh, tapi ya hati-hatilah. Hati-hati. Ini kenyataan. I mean, nobody likes the truth. Not everyone, so bukan nobody. Not everyone likes the truth. Alright, but few people, but everyone needs to know the truth. Ya, despite Anda itu mau anggap ini adalah sebuah informasi atau apa, terserah saya. But this is the truth, okay? Terus soal leverage dan soal rate, fixed rate, floating rate. Jadi kalau Anda punya floating rate,
lebih bagus. Artinya biasanya kalau orang buka floating rate itu di perusahaan lokal itu ditandain tuh, ini siapa nih, nah, tradingnya diliatin tuh, oh bagus nih, tradingnya betul-betul ngerti, akunnya diganggu, mungkin langsung dirut kali, langsung dirut keluar, ya bisa jadi seperti itu gitu, nggak diganggu gitu loh, nggak, ini akun khusus, bisa jadi kayak untuk new client segala macam, mungkin pialangnya dapat spread, mungkin pialangnya benar-benar dapat komisi dan segala macam, ya, no risk, right? But then make sure you're experienced trader. Artinya nggak bisa depo suka-suka, right? Tergantung jam bank dan tergantung kebijakan bank tersebut. Alright, that's two major things yang saya mau decide. Banyak orang pertanyaan dari sana. Dan hubungannya kalau misalnya Anda mau tahu soal broker yang bagus atau nggak bagus, saya sebutkan tadi udah yang tadi ya, 2 tadi. Alright, ada red flag nggak? Dan orang-orang di dalamnya itu benar-benar trading atau enggak gitu loh ya. Nah, alasan saya di lokal ini saya baru kerjasama dengan satu broker. Alasannya saya baru ketemu yang memang orang-orang dalamnya semua trading, cuma dia gitu loh. Nah, yang lain saya nggak tahu, tapi saya mungkin belum ketemu yang lain yang benar-benar sampai orang dalamnya itu sampai yang orang-orang kerja yang jualan itu trading juga gitu loh. Saya belum ketemu. Yang saya ketemu selama ini ya cuma ini doang gitu loh. Makanya saya kerjasama dengan dia. Maksud saya jadiin dia, saya masih anggap dia klien gitu ya. Saya masih accept dia klien saya. Karena kan saya ngurus akun yang luar negeri dia, bukan akun Indonesia dia. Alright. Ada pertanyaan nih. Kalau nggak salah bro, temen gue pakai yang $1 10.000. Oke. Tapi makan margin lebih gede dari yang floating. Itu gimana? Tergantung brokernya. Makanya margin itu leverage. Margin itu ditentukan oleh leverage. Alright? Jadi mereka cara makannya adalah mereka kalau mau sorry, mereka mau habisin. Mereka nggak mungkin mainin market. Kekuasaan broker adalah di harga, karena Anda sudah tanda tangan di trading rules, Anda buka akun tuh Anda sudah agree gitu loh. Mereka boleh sewaktu-waktu, mereka bilang muka-muka, sewaktu-waktu harga spread tuh bisa berubah-berubah. Sewaktu-waktu. Alright? Jadi leverage bisa berubah-berubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi ekonomi dan segala macam bla bla bla. Jadi kalau misalnya tiba-tiba leverage-nya turun, ya marginnya gede, bro. Gede marginnya, equity kecil, margin call langsung. Margin double naik, margin dimakan. Pokoknya ada aja caranya itu untuk bisa margin ditarik gitu. Margin gede, equity kecil, floatingnya naik, boom, kena. Ya, kena di batas persen margin call-nya. Alright. So, that's two things yang sering-sering ditanya dari kalian. Jadi kalian decide sendiri mana yang oke untuk kalian. Jadi alasannya ada ya, jadi gak red flag. Jadi yang kedua itu nggak ada kasus, nggak ada red flag. Yang kedua itu orang-orang dalamnya trading. Oke, yang ketiga, topik terakhir adalah tadi saya ngomong soal leverage, saya ngomong soal rate, saya ngomong soal sekilas soal broker, cara milih broker yang benar lagi. Yang ketiga adalah saya akan bahas lagi soal IB, ya IB, introducing broker, atau bahasa-bahasa umumnya di Indonesia sering disebut dengan mentor. Oke. So saya bukan mau bahas lagi cara cari mentor yang benar. Saya udah sering banget bahas itu. Saya mau bahas lagi karena orang sering tanya, bro, mentor jualan itu benar, boleh nggak sih? Masuk akal nggak sih mentor jualan segala macam? Yang pertama, kalau mentornya nggak jualan mungkin nggak ada kenal forex. Nggak juga dah. Kadang Anda kenal forex, kenal trading dari mentor. Dia jualan segala macam, yuk kenal trading. Bagi saya mentor jualan is fine. It's okay. Yang penting tidak melanggar beberapa hal, prinsip-prinsip yang saya setujui atau saya bangun gitu loh. Kok saya bangun sih? Yang saya pegang gitu loh. Yang pertama adalah yang perlu Anda lihat, boleh nggak mentor itu jualan segala macam? Boleh. Yang penting jualannya itu harus equal. Equal itu adalah sama, ya, sama tinggi derajatnya dengan, sorry to say this, banyak kali sorry nyari ini. Karena ini menyinggung bro. The truth kayak gitu. Banyak nggak suka.
selama yang dia jualan, yang dia ngomongin tuh seimbang dengan gaya hidup, taraf hidupnya. Itu dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada ketemu mentor, ngomongnya mentor trading, alright? Makanya saya bilang ini statement yang mau saya sebutkan ini Anda harus dengar baik-baik. Jangan dipotong-potong, jangan diedit-edit. Oke, jangan didengar setengah, dengerin sampai habis. Yang mau keluar sekarang, oke? Jangan dengerin setengah-setengah karena bisa rancu, gitu loh. Mau cari mentor trading, dilihat dari yang dia jual dan taraf hidupnya harus equal. Ini menjadi syarat utama. Tapi karena syarat inilah banyak orang tertipu. Kenapa? Karena ini yang menjadi patokan mentor ini sukses atau enggak. Mobil mewah, kehidupan mewah, ganti mobil, ganti jam mahal, harta segala macam, sukses segala macam. Ini yang menjadi daya ungkit, daya tarik seseorang mau trading. Gitu loh. Padahal ini adalah menjadi salah satu poin untuk menilai. Bukan langsung mempercayai orang ini adalah mentor. Paham ya? Paham nggak ini paradoksnya? Makanya saya bilang di dunia FX ini, dunia trading banyak sekali tipu-tipunya. Jadi contoh, kamu lihat si Anu, oh saya trader, dia ngaku trader. Oke, jadi maksud saya itu segala aspek itu harus ada saringannya. Banyak saringannya, jangan diambil tanpa disaring. Nah contoh statement saya tadi ya, kamu mau cari mentor, cari yang taraf hidupnya sesuai dengan dia jualan. Contoh, dia jual soal trading, sukses, dia trading begini, bisa hidup di mana aja, trading begini. Oke lah, biarpun trading nggak segampang itu, tapi lihat taraf hidupnya. Make sense nggak? Sorry, kalau hari dia ngomong trading, ngomong begini, ngomong gini. Akunnya akun $20. Akun mikro, akun sen, akunnya $20, $10. I'm sorry to say. Tinggal masih di pondok bersama ya keluarga lain, motor, kreditan, segala macam. I'm sorry to say, tapi saya bukan merendahkan, tapi nggak sinkron gitu loh sama yang dia jual gitu. Ada something wrong dong. Kok dia bisa jadi mentor kan gitu. Ada something wrong dong. Tapi harus disaring statement itu. Yang disaring begini, oke benar dia gaya hidupnya sukses, taraf hidupnya tinggi. Nah sekarang Anda mesti buktikan duit yang dia dapat itu dari trading. Nah, duit yang dia dapat itu beneran dari trading. Jangan macam kasus-kasus yang baru lewat ini kan. Nah, kasus afiliator. Dia ngomong dia sukses dari trading segala macam. Wih, gue trading, gue gini. Dia ngajak orang trading. Mau kayak mobil mewah, jam tangan ratusan juta, mobil miliaran, makan enak segala macam, terbang semuanya bisnis kelas. Wah, enak nih, sukses. Dari mana? Dari trading. Buy, sell. Ini signal gua, sistem gua begini. Itu semua bullshit. Yang you perlu tahu adalah you suruh dia analisa di tempat. Suruh dia analisa market live. Trader makanannya adalah grafik. Ya, koki namanya kalau sudah chef, skill keahlian utama adalah memasak. Mungkin nggak dia chef tapi nggak berani masak live. Berarti bukan chef dia. Betul ya? Sama trader. Dia trader, suruh dia analisa live. Jangan cuma signal, itu bisa dibeli. Jangan cuma bilang kapan baik, itu bisa dicontek. Jangan cuma berita fundamental, itu bisa di copy paste bro. Jangan cuma berita-berita kapan baik, kapan sell pakai signal, itu bisa diambil copy paste, segala macam bisa dipalsuin. Yang tidak bisa dipalsuin live trading. Alright? Live trading bukan soal market yang sudah lewat, tapi market ke depannya mau bagaimana. Dan live itu Anda terus, dan cuma sekali bisa dia cari kan, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Anda lihat konsisten nggak orang ini. Kalau cuma pernah sekali live terus nggak pernah live lagi, nah itu tanda tanya besar. Alright? Maka Anda cek mungkin IG-nya, jejak digitalnya, Anda cek dia punya YouTube, ada cek dia punya sosmed, pernah nggak analisa live? Bukan cuma sekali doang, terus sering-sering lah, seminggu dia analisa live sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau ada, you found the right one. It's good. Oke, jadi soal mentor boleh jual atau enggak? Boleh. Yang penting 2 ini dia mampu live up to what
he's selling. Oke, dia live up to what he's selling. Artinya dia sell apa, dia jual apa. Dia ngomong, oh trading tuh sukses, mau sukses tuh ya trading. Pastikan dia memang sukses dari trading, dan pastikan cara trading dia itu benar-benar sukses dari trading. Bukan dia ngomong lu mau trading sukses, tapi dia suksesnya dari afiliasi, dari komisi, dari jualan, dari hal-hal lain dan segala macam, bukan dari trading. Terus dia suruh lu trading. Goblok dong Anda. Goblok dong kita. Goblok dong mereka, ditipu dong. Dia bilang mau sukses, mau kaya, trading, you trading, duit lu floating. Segala dia nggak floating. Dia dapat dari komisi. Nah, itu nggak benar. Oke, jadi pastiin dia trading, dia ngerti trading, mampu analisa live dan segala macam. Good, ya sudah. Dia jualan. Yang Anda perlu lakukan sekarang setelah ketemu mentor begitu adalah belajar dari dia, tapi jangan ikutin dia. Artinya Anda itu dapat mentor, bukan Anda. Mentor namanya aja mentor, ngerti nggak? Mentor. Mentor itu apa namanya? Mentor tuh guru kan. Berarti Anda mau belajar dari dia. Tapi banyak orang cari mentor supaya untuk apa? Supaya bisa cari contekan. Supaya bisa kayak, oh ada yang suruh kasih buy sell. Ada yang bisa arahin gua buy sell. Nah itu kalian juga salah. Jadi kalau kalian cari mentor supaya kalian ada yang ngarahin kalian buy sell, terus kalau rugi kalian mencak-mencak, I'm sorry to say, mentornya salah, betul. Kalian juga salah. Karena niat kalian pun nggak benar, gue bilang. Jadi kalau kalian mau cari mentor, namanya mentor, udah dapat di mentor bener. Yang kalian ikutin bukan buy sell-nya, tapi kalian belajari ilmunya. Suruh dia ajarin kalian. Weh, kamu trading bagaimana, Thor? Gua trading begini nih. Teknik gue begini. Kalian pelajarin gimana entry-nya, gimana mentalnya, psikologinya, entry, exit, lihat marketnya bagaimana, mappingnya bagaimana, analisanya bagaimana. Itu yang dipelajarin, bukan buy sell-nya. Ketemu mentor, oh buy sell, dia buy, gue buy. Dia sell, dia sell. Dia begini, dia suruh ini, gue ikut. Begitu floating, Anda nggak ngerti apa-apa, guys. Alright, yang Anda andalin mentor tadi. Hey, hello, saya kasih tahu. Keren ya, hello gitu. Dalam trading nggak ada master, alright? Warren Buffett floating, saya juga floating. Kesannya kayak gue star sama Warren Buffett kan. I mean, semua orang, nggak ada businessman yang nggak pernah rugi, bener nggak? Nggak ada businessman yang nggak pernah rugi, bro, nggak ada. Warren Buffett, kelas Warren Buffett juga pernah rugi kali. George Soros juga pernah rugi kali. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, seperti Tesla, perusahaan besar, Tokopedia juga pernah rugi kali. Ya enggak? Enggak ada perusahaan, tidak ada orang bisnis gak ada rugi. Jadi, tapi mereka ngerti kenapa mereka rugi. Mereka ngerti kenapa mereka rugi dan mereka ngerti harus bagaimana. Mentornya mungkin gak salah, dia ngerti, dia juga gak mau rugi. Dia lagi rugi, dia lagi berusaha. Dia lagi fight dengan market. Tapi Anda apakah punya kemampuan yang sama dengan mentor tersebut? Sorry, secara finansial, apakah finansial Anda sama? Gitu. Dia masuk market memikirkan finansial dia rasa sanggup masuk market, dia rasa dia sanggup floating. Anda nggak tahu itu, Anda ngikutin dia karena Anda pikir dia benar. Lalu ketika dia salah, dia sanggup fight, Anda nggak sanggup fight, Anda mati, Akun Anda kelar gitu. Jadi makanya kalau cari mentor, despite mentornya benar, kita pengennya dapat mentor yang salah. Kalau Anda juga salah ya susah ngomongnya. Anda salah, Anda benar pun ketemu mentor salah, hancur. Benar ya? Apalagi kalau Anda salah. Mindsetnya salah, ketemu mentor salah, makin hancur. Jadi kalau Anda ketemu mentor benar, yang tadi syarat-syarat yang saya sebutkan, Anda mau ke tempat mentor benar, Anda jangan ngikutin buy sell-nya dia. Ya, mau ikutin boleh. Tapi maksud saya adalah, Anda pelajari, Anda dapat ilmu nggak dari dia gitu loh. Ya, buy sell-nya, cara buy-nya kenapa, tekniknya apa, mindset-nya bagaimana. Dia harus ngajarin Anda. Kalau dia nggak ngajarin Anda begitu, cari mentor lain. Sesimpel itu. Kalau mentor Anda cuma ngajarin buy sell, ya, ngajarin buy sell doang. Kapan buy, kapan sell, udah gitu loh. Beli lagi, jual lagi. Terus Anda nggak dapat ilmunya. Anda nggak dapat ilmunya kenapa buy, alasan buy apa, alasan sell apa, manuver bagaimana, exit harus bagaimana, mentalitas trading seperti apa, psikologi trading. Kalian nggak dapat ini, find another mentor, bro.
Itu bukan mentor, biarpun dia adalah trader. Kecuali Anda memang mau cari signal provider. Maka saya bilang siapa yang Anda cari, itu Anda harus ngerti. Do you know what you want? Anda kalau bahasnya mau cari mentor, berarti Anda mau belajar. Kecuali kalau Anda mau cari signal provider. Murni mau cari buy sell. It's up to you. It's up to you, oke? Tapi poin saya adalah, orang yang cari buy sell, saya udah pernah bahas di live sebelumnya itu, orang yang cari buy sell, cari signal, bukan hanya akunnya nggak akan berkembang. Secara trader, secara mentalitas dia sebagai trader, secara personal, interpersonal dia sebagai human, sebagai trader itu nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang, nggak kemana-mana. 1 tahun Anda beli signal, contoh hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 24 April, alright? Hari ini Anda beli signal. Katakan saya hari ini, oke, di grup ini 24 orang, 25 orang live ini semua follower saya kasih signal tiap hari buy sell, mau nggak? Beli signal dari saya, beli signal, bayar. Anda bayar dong ke saya. Katakan sebulan Anda bayar dari 500.000, saya kasih signal. Tahun depan 24 April 2023 Anda akan menjadi orang yang sama aja, gitu loh. Bahkan less, bahkan mundur. Kenapa? Bisa aja Anda loss, Anda down. Malah mental Anda mundur. Nggak bakal tambah pinter tradingnya, nggak bakal. Kenapa? Posisi Anda itu menunggu. Anda nggak belajar. Anda kenapa masuk, saya kasih tahu. Masuk ya, kapan keluar, saya kasih tahu. Belinya kapan lagi, beli di mana. Jadi, ya tergantung. Ya kembali lagi. What do you want? If you only want trading signal, there's nothing to talk about. There's nothing to talk about. I mean, it's your choice, it's your right, and there's nothing to talk about. Nggak bisa kayak ada salah, gak yang salah di sini. Memang Anda mau cari trading signal dong, tapi orang-orang berarti Anda nggak ada rencana kayak misalnya kedepannya mau trading sendiri, pengen trading for living, nggak ada gitu. Ada murni Anda punya duit, mau spekulasi, pengen dapat cuan, loss Anda nggak apa-apa, Anda mau cari trading signal karena Anda cuma lucu-lucuan. It's fine, it's your money, hak Anda gitu. Nah saya hari ini ngomong untuk orang-orang yang notabene mulai trading gara-gara punya mimpi trading for living lah, pengen punya karir dalam trading, punya skill dalam trading. Tapi kalau dia mental cari signal, yang saya kasih tahu adalah secara human, trader, interpersonal yang tidak akan berkembang mental. Yang ada itu makin drop. Alright? Jadi, poin saya adalah you learn something. Oke, Anda belajar, Anda cari tahu ilmunya kenapa gitu. Oke. So, itu yang kita bahas 3 hal malam ini. Jadi sedikit sneak peek untuk nanti webinar kita hari Jumat jam 2 siang. Oke, kita bukan akan membahas soal cara pakai indikator. Oke, bukan cara pakai Bollinger Band, cara pakai MA atau cara pakai Ichimoku, enggak. Alright, you can find that in the internet. A lot of them. And what we're gonna discuss is how actually you can be profitable using indicator. Oke, hal-hal apa aja Anda perlu ngerti, hal apa aja Anda perlu paham, hal apa aja yang perlu siapkan secara mental, secara mindset, psikologi when you use indicator. Any indicator will do. Alright, termasuk Elliott Wave yang saya bicarakan ini. Jadi kalau misalnya paham cara pakainya itu, ya semua indikator bisa profitable. Trading itu bisa profitable. Oke, so bukan cara pakai indikatornya. Alright, jadi teman-teman, hari Jumat jam 2, bagi yang nggak bisa, saya ada recorded sessionnya, nanti saya akan upload di Google Drive. Saya akan kirim ke orang-orang yang nggak bisa ikut, jadi don't worry, akan bisa nonton ulang di rumah. Bibit bebet bobotnya ya tergantung dari yang Anda harapin. Alright, yang saya ajarin adalah cara mancing ikan. Jadi kalau Anda sudah nonton dan Anda berharap habis nonton itu langsung ngerti cara mancing ikan tanpa dipraktekkan, you'll disappointed. Alright, Anda akan kecewa karena itu bukan akan saya kasih tahu. Saya kasih tahu adalah cara memperbaiki cara mancing Anda yang masih salah. Mungkin Anda belum ngerti cara mancingnya, saya kasih tahu cara-caranya semua. Tapi harus dipraktekin, harus diasah supaya Anda ngerti cara mancingnya. Alright? Jadi it depends on what you're looking for. Okay? So I think that's it. Any questions? Ada pertanyaan sebelum kita bubar? So
hari ini saya bahas beberapa poin cukup apa ya? Maybe not everyone will like this. Okay, that's the truth. Okay, that's the truth. Right, about leverage, about things like that, about spread, slippage. Okay, then make your own decision. Okay, cara gabung webinar kemarin udah jelas. Okay, ikut di Sesro Bit. Ya, ada acara aja 24 jam, 20 jam terbuka bitnya. Lalu Anda buat donasi, sesimpel itu aja. Oke, donasi, ada janji Anda maunya berapa, ada buat donasi sesuai dengan kemampuan Anda yang Anda bicarakan di bit tadi, Anda buat donasi. Udah, itu aja. Alright. Jadi saya percaya kenapa saya buat donasi. Saya percaya itu kalau Anda trading dengan banyak orang begini ya. Anda tahu nggak? Tujuan dari Anda trading itu bisa hasilnya tuh bisa kelihatan gitu loh. Orang yang trading karena butuh duit 99,99% macam detol itu loss. Oke, jangan trading karena kamu butuh duit. Right? Artinya trading itu statement mencari duit itu sangat luas. Statementnya simple, mencari duit butuh. Statementnya simple, tapi sangat luas sekali gitu loh. Dan ini yang banyak orang nggak paham. Saya trading memang mau cari duit, gitu loh. Tapi mentalnya saya di set adalah mental saya mulai dari nol. Jadi contoh kerja ya, kerja. Ada orang itu kalau kerja itu semua dia kerjain bro, ya. Mau di hal kecil, ya mau yang jorok, mau yang kotor, nggak pilih-pilih kerjaan. Ada orang nggak pilih-pilih kerjaan. Saya salah satunya. Saya dulu waktu di Aussie, semua saya kerjain gitu loh. Saya ada jadi cleaning service, jadi tukang sampah, cuci piring, pernah kerja di bus jus, pernah kerja ngaspal jalan, kerja construction. Semua kita kerjain. Termasuk waktu mulai berkarir di Indonesia, semua kita kerjain. Kita pernah jadi nganter barang ke Cempaka Putih, ya, nganter barang pakai nyupir mobil pickup gitu kan. Jadi supir kantor, pernah 1 bulan. Kita pernah jadi kayak semi OB, office boy, ya, kita pernah kerja insurance, kita pernah jadi marketing, kita pernah disuruh-suruh, semua kita kerjain gitu loh. Nah, waktu kita rela dikerja karena mindset kita itu kerja untuk mencari pengalaman gitu kan. Kerja itu karena ya saya juga gak punya skill lebih gitu loh. Gue juga gak punya skill lebih. Gue mau kerja sekarang, semua orang pengen lebih, tapi I don't have it at this time. Okay, I don't have it at this time. And I don't know how to do it. Ya, so saya juga pengen sih dulu waktu masih jadi marketing, saya juga pengen jadi kepala cabang langsung. Saya juga pengen jadi kayak bos. Pengen dong, pasti pengen. Tapi do you have what it takes? No, right? You don't have what it takes, so shut up and suck it up. Tuh, ya kerjain yang lu bisa kan begitu. Dan kita sadar kalau itu, ya kita nggak menggerutu. Memang kemampuan kita masih begini. Tapi one day, kita stack up, kita punya skill, kita belajar investasi leher ke atas, ya kita grow kan begitu. Sama dengan trading. Right? Sama dengan trading. Jadi, orang yang kerja, ya orang yang baru siap kuliah dan kerja, ekspektasinya dia pengen minimal gue udah kerja, ekspektasinya beda gitu loh. Jadi banyak sekarang saya melihat ini fresh graduate sekarang itu baru tamat, biarpun nilainya tinggi IPK bagus segala macam, ekspektasinya minimal jabatan manajer, ya minimal gaji segini, nggak boleh UMR, minimal berapa, ekspektasi mereka itu kebanyakan nonton drama Korea atau drama-drama apa gitu loh, ya. Pakai baju keren-keren, turun mobil Mercedes-Benz, BMW, bawa tas patentengan, kulit segala macam. I mean, ekspektasi mereka bukan seperti kita kerja gitu. Jadi sama dengan trading. Kalau ekspektasi Anda mulai trading, kaya, bergelimang harta, bangun siang, bangun telat segala macam, gak usah kerja, terus Anda pasti cuan, Anda pasti enak. You lose your money, man. You lose your money. Alright? Jadi kalau misalnya kenapa buat donasi adalah saya nggak tahu niat Anda ikut training itu apa. I don't know. Saya nggak tahu.
tujuan Anda ikut trading atau apa? Pengen belajar, pengen benar-benar belajar trading, pengen lagi butuh duit, pengen kaya dari trading. Motivasi Anda saya nggak tahu. Alright? Jadi saya buat donasi adalah supaya semuanya itu dimulai dengan niat yang baik. Anda donasi, Anda ikut trading. Jadi setidaknya niatnya semua merata. Saya nggak tahu niat Anda sebagus apa, tapi yang pasti udah bagus. Karena Anda sudah donasi kan? Kita training, saya ajarin Anda trading. Anda belajar trading dengan niat yang bagus. Anda donasi. Dan saya percaya kalau awalnya bagus seperti itu, moga-moga hasilnya juga bagus, prosesnya juga bagus. Alright. Jadi langka banget saya buat training terakhir saya buat tuh mungkin berapa ya, 6 bulan yang lalu ya. Alright, jadi teman-teman yang percaya kepada saya, banyak yang langsung, oh gila si Alex katanya ini gratis sekarang buat training ya. Ada tuh beberapa katanya bayar pasti. Enggak lah ya. Dan udah tahu donasi, kenapa ya? Udah tahu nih donasi segala macam, bro sorry ya nggak liat story begini-gini ya, masih bisa ikutan nggak? Bro 20 jam bro storynya bro, ya 20 jam storynya ya, 20 jam. Bitnya tuh waktu donasi juga buka hampir 24 jam ya, alasan lah ya. Ya banyak orang seperti itu, makanya saya bilang gratis. Memang orang kadang susah, I almost give up on humans, you know, like humans are the worst. Alright, sorry to say this. I mean, the more you try to save them, the more you try to teach them, the more they despise you. Jadi, semakin saya ngomongin, semakin saya mau ajarin, malah dianggap mungkin ya banyak nggak suka gitu. You remember last live saya, 2 live sebelumnya, I lost almost 200 followers. Alright, gara-gara apa? Ya, tahu lah mulut saya kan. I mean, I'm telling the truth, but people don't like it. But that's it. Saya anggap ya fine. Saya bukan cari follower, I mean ya anggap the purge aja, di purge gitu kan, di purge, hilang tuh yang nggak suka hilang, yang stay, yang hilang itu udah pasti yang itu ya marketing, oke, nggak senang, trading trader yang begini, yang merasa tersindir segala macam, ya mentor pentol, pasti banyak mentor pentol follow saya, banyak banget bro. Banyak itu yang dari perusahaan-perusahaan broker-broker yang nggak beres, yang aneh-aneh follow banyak bro. You here tonight, then want to unfollow, go ahead. Right, so the funny thing is, yeah, you cannot save everyone. Saya udah males. Kadang saya kemarin minggu lalu saya pernah bilang sama istri saya kayak, aku males lanjutin kayak Instagram ini ya. What's the point? Bayangin ya, gua mau manuver goal aja, gua mesti kadang di mobil gua mesti minggir, habis entry gua masih posting lagi, diedit lagi, di cut lagi, posting supaya teman-teman tahu gua begini ngajarin orang. What's the point? Sometimes saya nggak kehilangan semangat juga gitu loh. Apalagi sama kemarin saya buat kelas begitu ya. I was a bit disappointed actually, honestly. It's like when you say try to bid for the class, right? You can feel almost the negativity already. It's like people think that, oh no, you want to make class, you want to charge money for the class, blah blah blah. And some people just make it like sounds like so cool, like make it big. Yeah, they post big numbers. Mereka taruh angka gede. I mean, try to show that you care, but then when you ask those people to donate the money, they just disappear. Yang bid itu ratusan, saya nggak post semua. I mean ratusan yang bid. But then from 1,000 more followers, yang bid cuma ratusan, right? Yang bid cuma ratusan. Oh mesti bayar ya? Ratusan karena tahu mesti bayar. Mereka pikir bayar. Pakai bid, mereka mikirnya bid tertinggi ya, harga tertinggi tuh. Oh nanti harga tertinggi dijadiin harga jualnya. But then we change it to donations, right? Change it to donations. It's not haters ya. Bukan soal hater sih. I mean I just
bukan soal hater. Ini bukan soal hater. I don't care about hater. Mau apa yang bisa dibenci dari aku? Bukan hater. It's just people sometimes so discouraging. I mean kayak kadang kayak buat kita kayak males gitu loh. Kita kayak pengen bantu orang, tapi orang-orang yang buat kita males gitu untuk kayak stay good, you know. Buat kita itu kayak males, kayak ngapain sih lanjutin ini gitu. Guna nggak sih gue lanjutin ini, guna nggak sih gue lanjutin ini gitu. Right, so tapi ya we'll see how it goes. Tahu seminarnya udah di set tanggalnya, webinarnya 59 orang, 59 people, good people, alright. Thank you udah percaya, dan thank you sudah take part in the donation. Bahkan beberapa itu nggak peduli ikut kelas atau enggak, mereka cuma ikut donasinya aja. And for those people I'm really grateful. Thank you. Okay, yang Anda coba ikut donasi, Anda udah bid, lalu Anda donasi, Anda bilang nggak peduli ikut kelas atau enggak, kelasnya kapan, jawabnya terserah. Kalau ada dikasih ikut, kalau nggak apa-apa, tapi saya ikut donasi karena saya tergerak. Untuk orang-orang itu, thank you sekali. Right, so sekian aja today's live. Any questions? Alright, persiapkan hati ya, nanti di tanggal hari Jumat. Alright, kita nggak akan banyak ngomongin teknis, sedikit aja. Kita akan ngomongin the truth juga, trading pakai indicator, rahasia-rahasianya, dan bagaimana supaya Anda bisa sukses di trading. And I guarantee you, that's why I said, my class is a $3,000 class, right? Minimum, right? It's worth minimum of $3,000 class, okay? So I will make sure, saya garansi, Anda ikut kelas saya, 1 jam, 2 jam, setengah jam suka aku. Anda ikut kelas saya, kalau Anda benar-benar pelajarin, kalau Anda benar-benar ikutin, Anda benar-benar praktekin, you'll be successful in trading. At least Anda nggak bakal loss lagi, Anda akunnya nggak bakal susah lagi, nggak bakal loss, hancur lagi akunnya kalau Anda benar-benar ikutin. Tapi kalau misalnya mindset Anda tradingnya kaya segala macam itu relatif. Ya, tadi saya udah bilang di awal, trading mau kaya bisa pakai duit gede, bisnis mau kaya pakai duit gede, mau bisnis bisa kaya, bisa merintis. Ada 2 cara bisnis itu ya, mau kaya, trading itu ada 2 cara. Mau cepat kaya pakai duit gede, oke? Mau bisa kaya, 2 cara kedua apa? Merintis. Sama dengan bisnis, mau merintis atau pakai duit gede, pakai modal gede, langsung modal gede hajar, boom. Tapi 2 hal ini yang pasti perlu skill, nggak bisa tebak-tebakan. Tetap perlu skill merintis, perlu skill, perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu disiplin. Modal besar juga sama, perlu hal yang sama, skill, kesabaran, ketekunan, disiplin. These 2 things require the same shit, the same thing, right? Jadi nggak usah julid. Oh, dia punya modal gede kok, dia punya modal gede makanya kaya. You kalau dikasih modal gede belum tentu you kaya dia. Kenapa? You tidak punya kesabaran, kemampuan, skill, dedikasi dan disiplin yang sama dengan dia. Bener ya, ini fakta. You terima good, nggak terima it's okay, alright? Saya juga kalau teman wah kaya, punya bapak, punya harta, dia punya dikasih modal gede sekarang. Ya saya dikasih dana segede itu belum tentu sesukses dia. Kenapa? Mindsetnya nggak sama, mentalnya nggak sama, didikannya nggak sama, kesabarannya nggak sama, disiplinnya nggak sama. Bisa jadi lebih hancur. Jadi nggak ada yang perlu dibandingin. Alright? So, sama trading, nggak usah kesel, nggak usah merasa kecil hati, dana kecil, rintis, dana besar juga perlu 4 hal tadi ya, 4 hal, 5 hal lupa. Alright? I think that's it. Thank you for today. Cukup asik. Topiknya cukup berat, okay, cukup berbahaya. Alright, so I'll see you on the next live. Untuk belajar dari abang, jangan panggil abang lah, panggil bro aja. Okay, I'll see you on next live, or I see you in the class. Okay, bye bye.